Sari, bukankah kau sudah meninggal? Budi Santoso menahan napas. Di halaman vihara yang diselimuti kabut tipis, seorang wanita berjubah biksuni menatapnya dalam diam. Katakan sesuatu. Apa semua ini? Hari itu, aku menerima abumu, bukan? Wanita itu hanya menunduk tanpa kata. Saat itu juga, air mata yang lebih perih dari darah mengalir di pipi Budi. Istrinya, yang telah ia makamkan 10 tahun lalu, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang biksuni, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kisah ini dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Budi Santoso kembali mendaki gunung. Jalan setapak yang sempit dan berliku menuju vihara itu telah menjadi bagian dari rutinitasnya. Setiap kali menapaki jalan ini, meski napasnya tersengal, ia tak pernah menoleh ke belakang. Sekitar waktu seperti ini, aroma bunga kantil yang mekar akan terbawa angin gunung, dan sejak awal sudah menyesakkan dadanya. 10 tahun berlalu, dan kau masih memanggilku kemari, Sari. Ia perlahan tiba di depan vihara, melepas sandalnya, dan melintasi halaman. Seperti setiap tahunnya, ia berlutut di sudut paling kanan aula utama. Duduk di antara umat lain, ia mengeluarkan tasbih mala dan menggenggamnya. Setiap butir tasbih itu terasa seperti dosa yang telah ia kumpulkan selama 10 tahun. Sari, aku datang lagi tahun ini. Seandainya saja aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Seandainya pagi itu aku tidak begitu. Mengingat hari itu selalu terasa seperti menusuk jantungnya. Pagi itu, istrinya bangun lebih lambat dari biasanya, dan terburu-buru menyiapkan bekal. Budi membentaknya, setiap kali terlambat bangun, kau ini punya pikiran atau tidak? Kata-kata terakhir yang ia lontarkan sambil membanting pintu adalah, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ia tak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi salam perpisahan mereka. Siang itu, istrinya mengalami kecelakaan. Jasadnya tiba di rumah duka dalam kondisi rusak parah hingga wajahnya tak bisa dikenali. Tanpa melihat jasadnya, Budi hanya menerima guci abu dalam diam. Sejak saat itu, ia mengunjungi vihara ini setiap tahun, terbebani rasa bersalah karena merasa kata-katanya telah mendorong istrinya ke alam baka. Setelah selesai berdoa, angin sepoi-sepoi berembus dari arah koridor vihara. Di antara embusan angin itu, seorang biksuni berjalan pelan melewati sisi aula. Seketika, Budi Santoso terpaku, menahan napas. Sandal karet putih yang terlihat di bawah jubah abu-abunya, bahu yang sedikit membungkuk, dan kebiasaan menyentuh jari telunjuk dan tengah kanannya. Itu Sari. Ia merasa seluruh darahnya mengalir terbalik. Ia bangkit setengah berlutut, lalu kembali terduduk. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin, kan? Apa aku sudah benar-benar gila sampai bayangan orang pun kulihat sebagai istriku? Ayah, ada apa? Apa ayah merasa tidak enak badan? Lestari, putrinya yang duduk di sebelahnya, bertanya dengan wajah cemas. Budi perlahan menggeleng. Tidak, hanya saja, biksuni itu sepertinya tidak asing. Lestari menoleh sejenak ke arah biksuni itu, lalu memiringkan kepalanya. Aku baru pertama kali melihatnya. Tapi aneh, rasanya tidak asing. Hari itu adalah hari raya, jadi upacara puja bakti berlangsung lebih lama. Lantunan sutra menggema dan aroma dupa memenuhi vihara. Para biksu dan biksuni bergantian memberikan ceramah singkat. Salah satu ucapan seorang biksuni menusuk telinganya, manusia, jika berusaha melupakan, akan semakin teringat, dan ketika mengira sudah lupa, tiba-tiba ia akan muncul kembali. Itulah yang disebut jodoh dan karma. Mendengar itu, Budi menjatuhkan tasbihnya. Suara tasbih yang jatuh ke lantai membuat sekeliling hening. Saat itulah, biksuni itu menoleh dan menatapnya. Mata mereka bertemu. Mata biksuni itu terasa anehnya dalam dan tenang. Seperti mata istrinya. Tidak mungkin. Pasti bukan. Tapi kenapa mata itu menatapku seperti ini? Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya memandangi biksuni itu perlahan berbalik dan menghilang di ujung koridor. Perjalanan pulang setelah puja bakti pun terasa menyiksa baginya. Sesampainya di rumah, seperti biasa ia membuka laci dan mengeluarkan foto lama Sari. Di dalam foto, Sari masih tersenyum,
dan senyum itu tumpang tindih dengan tatapan biksuni tadi. Tanpa sadar, ia membalik foto itu dan perlahan membaca tulisan di belakangnya. Mas Budi, jangan membenciku. Aku akan selalu menunggumu di tempat ini. Saat membaca tulisan itu, Budi memegangi dadanya dan terduduk di lantai. Benar. Sejak hari itu, aku terhenti di tempat ini. Angin berembus dari jendela, menggoyangkan tirai, dan aroma bunga kantil kembali masuk. Bersama aroma itu, sebuah adegan yang jelas tiba-tiba muncul di benaknya. Sarapan terakhir yang dibuatkan Sari, sayur lodeh, ikan goreng, dan sambal terasi yang diletakkan di ujung piring. Itu adalah hidangan terakhir dari Sari. Sambil menahan isak, ia memeluk foto itu erat-erat. Pada saat itu, dari celah jendela, ia melihat seorang biksuni berjubah abu-abu perlahan berbalik dan berjalan melewati sudut halaman. Punggung itu adalah orang yang sama. Beberapa hari berlalu sejak saat itu, tetapi Budi terus teringat adegan yang sama. Tatapan biksuni yang ia temui di vihara terus berputar di kepalanya. Sorot mata yang mirip dengan istrinya di foto, dan sosoknya yang menunduk lalu menghilang tanpa kata terus mengusik hatinya. Tidak mungkin Sari masih hidup. Ia menggelengkan kepala sambil bergumam, tetapi semakin ia melakukannya, semakin jelas bayangan punggung itu muncul. Lestari juga merasakan hal yang sama. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya dan terus-menerus melihat-lihat foto vihara di ponselnya. Ayah, biksuni itu, katanya namanya Biksuni Nirmala. Biksuni Nirmala? Di papan pengumuman umat vihara ada nama itu. Tapi tidak ada fotonya. Tidak ada perkenalan juga. Tapi ada tulisan seseorang yang bilang, meskipun beliau pendiam, kesannya sangat hangat. Budi diam-diam mendengarkan putrinya. Putrinya bergumam sambil memiringkan kepala. Wajah yang baru pertama kali kulihat, tapi kenapa begitu akrab? Malam itu, Budi membuka laci tua. Di dalamnya tersimpan buku-buku ceramah Dharma dari beberapa tahun lalu, beberapa lembar foto, dan catatan yang ditulis Sari semasa hidupnya. Di sana, tertulis kalimat ini, melupakan bukanlah menghapus, melainkan menutupinya di dalam hati. Saat membaca kalimat itu, Budi menyingkap selimut dan bangkit dari tempat tidurnya. Keesokan paginya, ia berangkat sendiri ke vihara. Matanya tampak lelah, tetapi langkahnya mantap. Setibanya di vihara, pemandangan yang akrab terasa asing. Ketika melihat dengan mata seorang pencari, setiap sudut yang sebelumnya tak terlihat kini tampak jelas. Ia mengamati halaman dengan hati-hati, lalu mendekati seorang biksu muda yang sedang menyiram bunga. "Permisi, apakah Biksuni Nirmala ada?" Biksu muda itu berhenti menyiram dan mengangkat kepala. "Biksuni Nirmala ada di kuti dalam. Umat umum sulit untuk masuk ke sana." "Ah, saya hanya..." Waktu puja bakti lalu kami sempat berbincang, dan tatapan matanya membuat hati saya sangat tenang. Biksu itu tersenyum lembut dan berkata, "Semua orang berkata begitu." Meskipun tidak berbicara sepatah kata pun, rasanya beliau mendengarkan segalanya. Kata-kata itu anehnya menusuk hati Budi. Dia juga begitu. Dia lebih banyak mendengarkan mataku daripada kata-kataku. Ia kembali ke aula utama vihara dan duduk dengan tenang. Saat hendak berdoa, ia tanpa sengaja mengangkat piring yang ada di sebelahnya. Di dalam piring itu ada urap sayuran, dan aromanya seketika menyentuh ingatannya. Bau ini. Ia mendekatkan piring itu ke hidungnya. Urap dengan parutan kelapa yang dibumbui kencur dan sedikit terasi. Itu adalah lauk yang paling sering dibuat Sari semasa hidupnya. Lauk yang paling disukai Lestari, yang ia sebut sebagai rasa masakan ibu. Pada saat itu, seseorang membuka pintu dengan pelan. Itu adalah biksuni yang sama. Budi mengangkat kepala, dan biksuni itu berhenti sejenak di ambang pintu, menatapnya. Keduanya saling menatap dalam diam untuk waktu yang lama. Keheningan yang seolah menghentikan waktu. Kemudian, biksuni itu menunduk pelan, dan tanpa berkata apa-apa, berbalik dan menghilang. Kenapa? Kenapa dia tidak bicara? Kenapa dia menghindariku? Apakah itu benar-benar kau, Sari? Ia menggigit bibirnya. Sejak hari itu, hatinya tak bisa lagi tenang. Beberapa hari kemudian,
Lestari akhirnya menyusul ayahnya ke vihara. Ayah, coba kita bicara. Kalau ibu benar-benar masih hidup, apa yang akan ayah lakukan? Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap Lestari dalam diam. Lestari menggigit bibirnya erat, lalu berkata, lauk terakhir yang ibu buat adalah urap. Hari ini di vihara disajikan lauk yang sama persis. Budi memejamkan matanya erat-erat. Aku juga ingat aroma itu. Itulah masalahnya. Sekarang aku tidak bisa melupakannya. Saat menuruni halaman vihara, seorang ibu-ibu umat lewat dan berkata pelan, Biksuni Nirmala. Beliau memang pendiam, tapi kadang-kadang beliau berdiri lama sendirian di dekat jendela belakang aula itu. Tempat itu adalah tempat di mana seorang umat tertentu duduk setiap tahunnya. Langkah Budi terhenti. Tempat itu adalah tempat di mana ia berlutut dan berdoa setiap tahun. Malam itu, untuk pertama kalinya Budi berhenti berdoa dan menatap jendela itu. Apakah ada seseorang di ruang kosong tanpa cahaya itu? Apakah seseorang diam-diam memperhatikanku setiap tahun? Pada saat itu, ia berlutut dan menjatuhkan tasbihnya ke lantai. Tuk! Suara kecil itu pun terasa mengguncang hatinya. Sejak hari itu, aroma bunga kantil terasa berbeda bagi Budi. Setiap kali mencium aroma itu, bayangan punggung istrinya yang terakhir kali berdiri di dapur muncul di benaknya. Tangan yang diam-diam memotong sayuran, bahu yang menangis tanpa suara. Dan wajah yang terakhir kali menoleh padanya. Terakhir kali aku melihatnya adalah saat ia berdiri membelakangiku seperti itu. Ia terus terperangkap dalam adegan hari itu. Lalu, sebuah ingatan yang tiba-tiba muncul menusuk hatinya. Setelah kecelakaan, di antara barang-barang yang ia bereskan, ada satu benda yang lama tak bisa ia lepaskan. Sapu tangan yang selalu dibawa Sari. Budi mengambil sapu tangan itu dan kembali menuju vihara. Kali ini, ia menuju ke belakang vihara, ke arah jalan setapak yang jarang dilalui umat umum. Jalan itu bukan jalan yang ia kenal baik. Setelah berjalan menembus semak-semak, ia tiba di halaman belakang dengan sebuah kolam kecil. Dan di sana, ia menemukan selembar kain usang tergantung di jemuran kecil. Ketika mendekat, di bawah kain yang berkibar ditiup angin, ada sulaman yang familiar. Itu jelas merupakan kalimat yang disukai Sari semasa hidupnya, sunyi. Saat hati dikosongkan, barulah segalanya terlihat. Saat melihat kalimat itu, napas Budi terhenti, sunyi, nama Dharma Biksuni itu, dan kalimat ini, kalimat yang selalu ditulis Sari. Ia hampir menjatuhkan sapu tangan di tangannya. Sore itu, Lestari juga kembali ke vihara. Merasakan ayahnya yang menjadi pendiam, ia pergi sendiri untuk memeriksa halaman belakang. Ayah, aku akan berkeliling sebentar. Siapa tahu aku juga bisa merasakan sesuatu. Budi hanya mengangguk tanpa kata. Lestari berjalan pelan di dalam vihara, dan secara kebetulan melihat dari celah pintu kantor kecil, Biksuni Nirmala duduk sendirian memegang cangkir teh. Pemandangan itu terasa sangat akrab. Sangat mirip dengan pemandangan ibunya saat duduk sendirian ketika ia masih kecil. Cara memegang cangkir dengan tangan kanan, tangan kiri diletakkan rapi di atas lutut, mencium aroma teh sebelum diminum, lalu memejamkan mata. Kebiasaan itu. Ibu, jangan-jangan. Tiba-tiba matanya terasa panas. Saat itu, Biksuni Nirmala perlahan menatap ke arah pintu. Dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Biksuni itu tanpa kata, sangat perlahan menundukkan kepala dan kembali mengangkat cangkir tehnya. Tindakan itu seolah berkata, bukan, aku bukan dia. Malam itu, Lestari duduk bersama ayahnya di sebuah warung teh dan berkata pelan. Ayah, aku melihatnya. Biksuni Nirmala. Iya, aku juga menemukan jejaknya hari ini. Hekakapa? Budi mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Kalimat ini. Kalimat yang selalu ditulis ibu semasa hidupnya. Sekarang tergantung di jemuran di belakang vihara. Lestari menatap sapu tangan itu, lalu menutup mulutnya. Tulisan tangan ibu. Ini benar tulisan tangan ibu. Kalau begitu, apakah ibu benar-benar masih hidup? Budi tidak menjawab. Ia hanya mengatupkan bibirnya erat dan melipat kembali sapu tangan itu. Beberapa hari kemudian, Lestari kembali ke vihara sendirian. Kali ini,
Ia bertekad untuk menemui Biksuni Nirmala secara langsung. Ia menunggu di depan kantor, dan saat Biksuni itu keluar, ia menghalangi jalannya. "Biksuni, sebentar. Mungkin ini pertanyaan aneh, tapi, apakah Biksuni kenal saya?" Biksuni Nirmala menatapnya dalam diam, lalu perlahan menggeleng. "Tidak mungkin, saya baru pertama kali bertemu Anda." Tetapi suara Biksuni itu sedikit bergetar, dan ujung jarinya terlihat sedikit gemetar. Lestari mendekat selangkah sambil terisak. "Ibu, kan? Kenapa begini? Kenapa ibu tidak berkata apa-apa?" Mendengar itu, Biksuni itu kembali memalingkan wajah dan berjalan pergi tanpa kata. Melihat punggung yang menjauh itu, Lestari terduduk lemas. "Kenapa tidak menoleh? Kalau ibu pasti akan menoleh, kan?" Pada saat itu, Biksuni itu berhenti sejenak, tetapi akhirnya tidak menoleh. Angin kecil berembus di belakang Lestari, dan beberapa kelopak bunga kantil yang mekar di depan vihara berguguran di udara. Seolah-olah berkata, "Belum saatnya. Ibu mungkin benar-benar masih hidup." Setelah mengatakan itu, Lestari hampir tidak bisa tidur selama beberapa hari. Bahkan ketika duduk berbicara dengan ayahnya, pandangannya sering kosong menatap udara. Setiap kali ia menoleh, tangis yang tertahan tampak menyebar hingga ke ujung telinganya. "Tapi ayah, tidakkah ini aneh?" "Apanya? Apa ayah ingat, kenapa waktu itu kita tidak memeriksa jenazahnya secara langsung?" Budi terdiam lama. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia mengangguk. "Ya, jenazahnya langsung dibawa untuk dikremasi. Polisi hanya mengatakan itu jenazah dari mobil yang terbakar habis, kau juga menangis, dan aku saat itu." Budi berhenti bicara. Ekspresinya seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Melihat ayahnya yang gemetar memegang cangkir teh, Lestari mengucapkan satu kalimat. "Ayah takut, kan?" "Ya. Sebenarnya, hari itu aku tidak melihat jenazahnya. Bukan tidak bisa melihat, tapi tidak mau melihat." Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Karena kata-kata terakhir yang kuucapkan, aku tidak sanggup melihat wajah ibu." Lestari diam-diam meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya. "Sekarang kita harus melihatnya, ayah. Setidaknya catatannya, atau apapun." Keesokan paginya, ia segera mulai menghubungi kantor polisi, kantor catatan sipil, dan rumah duka yang berwenang saat kecelakaan terjadi. Akhirnya, di ruang arsip kantor catatan sipil, ia mendapat izin untuk melihat data korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas bulan September 2014. Di antara tumpukan dokumen, secarik kertas tua yang menguning muncul. Nama, Sari Puspita. Penyebab kematian, ditemukan di dalam kendaraan yang terbakar habis. Identifikasi berdasarkan posisi di kursi pengemudi dan keterangan saksi mata, konfirmasi keluarga, X, prosedur pemakaman. Permohonan kremasi jenazah tanpa identitas. Lestari menggenggam kertas itu erat dan memejamkan mata. Jenazah tanpa identitas? Ibu dianggap jenazah tanpa identitas? Ia segera berlari ke rumah duka. Petugas yang melakukan kremasi saat itu sudah lama pensiun, tetapi untungnya seorang petugas senior masih bekerja di sana. Tahun 2014? Waktu itu ada beberapa jenazah korban kecelakaan. Petugas itu mengeluarkan sebuah buku catatan tebal. Ini dia. Ibu Sari Puspita. Kebakaran mobil. Di sini tertulis wajahnya rusak total. Lestari bertanya dengan hati-hati. Apakah Bapak melihat jenazahnya secara langsung? Tidak. Saya bukan petugas yang bertugas hari itu. Tapi kudengar polisi datang, tapi jenazahnya diproses tanpa konfirmasi keluarga. Katanya situasinya darurat. Bagaimana dengan izin kremasinya? Ini dia. Laporan sederhana kematian tanpa identitas. Itu digunakan sebagai penggantinya. Dulu prosedurnya memang agak longgar. Lestari tidak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar hebat, dan punggungnya berkeringat dingin. Kalau begitu, jenazah waktu itu mungkin bukan ibu? Ia memotret buku catatan itu dan mengirimkannya kepada ayahnya. Budi Santoso terdiam lama menatap layar ponselnya, tak sanggup menggulir ke bawah, jenazah tanpa identitas.
Kalau mereka tidak hanya melihat nama dan menganggap itu Sari, berarti jenazah itu mungkin bukan Sari. Ia perlahan duduk di kursi. Pandangannya memutih, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Pada saat itu, ia teringat koridor rumah duka bertahun-tahun lalu. Di bawah lampu neon yang redup, guci abu terbungkus kantong plastik hitam. Di tengah keramaian petugas yang sibuk, Budi hanya terus memejamkan mata dan mengangguk. Semua orang berkata begitu, jadi aku percaya itu Sari. Tidak ada yang bertanya. Sejak saat itu, ia percaya. Istrinya meninggal karena dirinya, dan ia hidup dengan menanggung dosa itu. Tetapi, jika itu tidak benar, jika jenazah hari itu adalah orang lain, ia merasakan kengerian saat dosanya tiba-tiba kehilangan wujud. Hidup sebagai pendosa, tetapi dosa itu sendiri mungkin palsu. Budi berlutut di tempat itu. Lestari melihat punggung ayahnya dari kejauhan dan mendengar gumaman yang keluar tanpa sadar. Kalau orang itu bukan dosaku, lalu selama ini aku memohon ampun kepada siapa? Kata-kata itu terdengar seperti jeritan seseorang yang telah bersujud di depan makam kosong. Jika ibu selamat dari kecelakaan itu, pasti beliau dirawat di suatu tempat setelahnya. Mungkin seseorang membawa ibu ke rumah sakit. Lestari dengan hati-hati menyuarakan kemungkinan itu. Budi, yang duduk terdiam, mengangguk. Benar. Jika kecelakaannya separah itu, pasti langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi rumah sakit mana? Ia memejamkan mata dan mencoba mengingat berita 10 tahun lalu. Kecelakaan terjadi sekitar jam 5 pagi. Lokasinya di jalan lingkar luar kota. Rumah sakitnya pasti UGD terdekat. Keesokan paginya, Lestari membuat daftar beberapa rumah sakit di sekitar lokasi kecelakaan dan pergi. Rumah sakit pertama adalah Pusat Gawat Darurat Sentosa. Kedua, agak jauh, Rumah Sakit Harapan Sehat. Dan yang ketiga adalah rumah sakit yang dulu bernama Rumah Sakit Jiwa Paramita. Lestari mengunjungi setiap rumah sakit dan mengajukan permohonan untuk melihat catatan. Tentu saja ada rumah sakit yang tidak bisa langsung mengeluarkan catatan 10 tahun lalu, tetapi Rumah Sakit Jiwa Paramita secara mengejutkan mengizinkan penelusuran catatan dengan mudah. Seorang petugas administrasi Parubaya berkata, awal September tahun itu ya? Sebentar. Itu masa-masa saya masih bekerja di sini. Ia membuka laptopnya, menggulir lembar Excel, dan berhenti di satu baris. Ini dia. 3 September, jam 05.555. Wanita tanpa identitas. Ditemukan di pinggir jalan dan dibawa ke UGD. Tidak ada wali, kesadaran awal tidak ada, luka luar banyak. Nama sementara dicatat sebagai Sari. Ujung jari Lestari bergetar. Pasien itu, bagaimana keadaannya? Petugas itu membalik halaman berkas. Kondisi stabil setelah penanganan awal. Pulang atas kemauan sendiri 2 hari kemudian. Pihak yang menjemput. Nama tidak diketahui, diduga pihak vihara. Tertulis dijemput langsung. Tidak ada nomor kontak, tidak ada verifikasi KTP. Pihak vihara? Ya. Menurut perawat yang bertugas saat itu, seorang pria yang tampak seperti biksu datang dan mengatakan pasien ini adalah rekan sesama rohaniawan. Begitulah proses kepulangannya dicatat. Lestari menarik napas dalam-dalam. Seorang wanita anonim yang kehilangan ingatan dijemput oleh seorang biksu dari rumah sakit tanpa verifikasi identitas. Mungkin itu ibu, gumamnya. Petugas itu berkata dengan hati-hati, menurut catatan, pasien itu hampir tidak berbicara selama beberapa hari. Katanya tidak ingat nama, keluarga, apapun. Hanya sering menangis sendirian setiap malam. Mendengar itu, Lestari memejamkan mata. Jika ibunya kehilangan segalanya akibat kecelakaan itu dan hanya bisa menangis, ia bisa mengerti mengapa ibunya tidak kembali. Lestari bertanya dengan hati-hati, apakah perawat yang bertugas saat itu masih bekerja di sini? Petugas itu menghela. Beliau sudah lama pensiun. Tapi kadang-kadang beliau datang untuk menjadi sukarelawan di panti jompo dekat sini. Mau saya coba teleponkan? Lestari langsung mengangguk. Beberapa saat kemudian, di sebuah bangku kecil di lobi rumah sakit, Lestari duduk berhadapan dengan seorang perawat lansia dan menjelaskan situasinya dengan tenang. Nenek ingat, pasien wanita anonim yang dibawa karena kecelakaan.
Nenek ingat, kan? Perawat itu berpikir sejenak, lalu bergumam pelan. Oh, iya, saya ingat. Dia orang yang sangat pendiam. Hampir tidak pernah bicara, dan matanya selalu terlihat sedih. Tapi anehnya, sehari sebelum biksu itu datang, dia bergumam sendiri seperti ini. Bergumam apa? Perawat itu sedikit ragu, lalu berkata, Mas Budi, aku tidak menyangka kata-kata itu akan menjadi yang terakhir. Air mata Lestari pecah. Kata-kata itu, nama itu, Budi, nama ayahnya. Aku tidak menyangka kata-kata itu akan menjadi yang terakhir. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Malam itu, Lestari menceritakan segalanya kepada ayahnya. Catatan rumah sakit, biksu, perawat, dan kata-kata itu. Ayah, ibu tidak kembali karena kata-kata itu. Aku tidak menyangka itu akan menjadi yang terakhir. Itu yang ibu katakan hari itu. Budi tidak bergerak sama sekali. Bibirnya bergetar hebat, dan kepalanya tertunduk ke tanah. Itu, kata-kataku. Ia bergumam seperti itu dan menutup mulutnya rapat-rapat. Air mata merembes di antara jari-jarinya. Malam itu, Lestari tidak bisa tidur sama sekali. Di kepalanya, kalimat Mas Budi, aku tidak menyangka kata-kata itu akan menjadi yang terakhir, terus menggema. Itu ibu, tidak ada orang lain yang bisa berkata seperti itu. Gaya bicaranya, kata-katanya, itu ibu. Ia mondar-mandir di kamar sambil menatap foto ibunya di atas meja. Senyum di foto itu kini tumpang tindih dengan mata biksuni yang berbalik tanpa kata di vihara. Begitu pagi tiba, Lestari langsung menuju vihara. Kali ini, ia bertekad tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Aula utama ramai, tetapi matanya hanya tertuju pada satu orang. Setelah puja bakti selesai dan para biksuni merapikan tempat, Lestari melihat biksuni Nirmala diam-diam keluar ke koridor. Dengan napas terengah-engah, ia mengikutinya. Biksuni, suaranya menggema di koridor. Biksuni Nirmala berhenti, tetapi tidak menoleh. Lestari mendekat selangkah lagi dari belakang. Dengan suara bergetar, ia berkata, Anda ingat saya Lestari. Budi Lestari. Bahu biksuni itu sedikit bergetar, tapi ia tidak menoleh. Ibu, kenapa begini? Tolong, jangan berpura-pura lagi. Kenapa ibu terus berpura-pura tidak mengenalku? Biksuni itu perlahan menunduk dan membuka mulutnya pelan. Maafkan saya. Jodoh kita bukan seperti itu. Bukan. Jodoh kita benar. Ibu adalah ibuku. Kenapa ibu terus? Lestari meledakkan emosi yang telah ia tahan. Suaranya bergetar, dan air mata sudah membasahi wajahnya. Kenapa ibu berpura-pura tidak mengenalku? Kenapa? Kenapa begitu? Ia mengeluarkan sapu tangan kecil yang ia genggam. Sapu tangan yang ditemukan Budi di halaman belakang vihara beberapa hari lalu. Di dalamnya, dengan tulisan tangan yang selalu digunakan ibunya, Sari, tertulis, jika hati menanggung dosa, kata-kata akan pergi, mata akan buta, dan nama tak akan tersisa. Ini tulisan tangan ibu. Ini kata-kata ibu. Dulu ibu menulis surat seperti ini di bekal makan siangku waktu kecil. Barulah biksuni itu perlahan menoleh. Wajahnya basah oleh air mata. Tetapi ia menambahkan satu kalimat lagi. Ibu, kenapa ibu meninggalkanku? Mendengar itu, air mata biksuni itu jatuh, dan ia mundur selangkah. Karena hari itu ayahmu yang meninggalkan aku. Kata-kata itu yang membunuhku. Aku tidak menyangka kata-kata itu akan menjadi yang terakhir. Lestari tak sanggup lagi bertahan dan terduduk di lantai. Ia mengangkat kepala dan menatap biksuni itu lagi. Lalu sekarang kenapa? Kenapa ibu muncul lagi? Kenapa ibu ada di vihara? Kenapa? Kenapa ibu membuatku sakit lagi seperti ini? Biksuni itu mundur selangkah lagi, dan kini benar-benar membelakanginya. Lalu ia berbisik lirih, kau sudah dewasa sekarang, aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Bersamaan dengan kata-kata itu, biksuni itu diam-diam menghilang ke jalan belakang. Langkahnya ragu, namun tak berhenti. Lestari, dengan wajah basah oleh air mata, hanya menatap punggung itu dalam diam. Punggung itu jelas berkata, bukannya aku tidak mengingatmu, tapi karena kau terlalu jelas, aku melarikan diri.
Malam itu, Budi Santoso duduk sendirian di halaman. Setelah mendengar cerita putrinya, ia seperti orang yang kehilangan kata-kata, hanya menatap lantai. Dia menyimpan kata-kataku di hatinya selama 10 tahun, gumamnya. Tepat pada saat itu, secari kertas tua jatuh dari dalam laci, memo terakhir yang ditinggalkan istrinya 10 tahun lalu. Jodoh tidak bisa dihapus dengan kata-kata. Terkadang, kata-kata lebih menyakitkan dari pedang. Kalimat itu kini menusuk hatinya. Budi duduk di halaman hingga larut malam. Bibirnya terkatup rapat, tangannya terus gemetar. Ia mengeluarkan sebatang rokok, lalu memasukkannya kembali ke saku berulang kali. Keesokan harinya, sebuah pesan datang dari Vihara. Kepala Vihara ingin bertemu dengan Anda secara pribadi. Budi ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Sore itu, ia masuk ke sebuah ruangan kecil. Kepala Vihara menyambutnya dengan wajah tenang seperti biasa. Pak Budi, 10 tahun adalah waktu yang panjang jika dianggap panjang, dan singkat jika dianggap singkat. Budi tidak membuka mulut. Ia hanya menatap cangkir teh di atas meja. Setelah hening sejenak, Kepala Vihara berkata pelan, "Orang itu, Biksuni Nirmala. Saat pertama kali datang ke vihara ini, ia tidak punya nama." Pupil mata Budi sedikit bergetar. Awalnya kami memanggilnya Biksuni Sunyi, karena sepanjang hari ia tidak berbicara. Kadang ia berjalan semalaman di halaman, kadang hanya berdiri di sudut dapur memegang sapu. Bahkan saat turun hujan deras, ia berdiri tanpa alas kaki di halaman. Kakinya membeku, tapi ia hanya menatap langit. Mendengar itu, Budi merasa hatinya membeku. Saya ingat hari pertama kali ia berbicara. Saat itu musim hujan yang sangat lebat. Sambil menyalakan dupa kecil di bawah altar, ia berkata, "Sampai dupa ini habis terbakar, saya harus berdiri menanggung dosa ini." "Dosa apa?" Budi akhirnya angkat bicara. Kepala vihara sedikit mengerutkan kening dan mengangkat kepala. "Itu. Sekarang Bapak lebih tahu jawabannya." Budi seketika merasa tidak bisa bernapas. Kami tidak tahu kecelakaan apa yang menimpanya hingga ia datang ke vihara ini. Hanya saja, beberapa hari setelah datang, ia terus memanggil nama seseorang. "Nama siapa?" Kepala vihara menangkupkan kedua tangannya. "Budi. Mas Budi." "Seperti itu. Nama itu. Namanya sendiri." Budi menundukkan kepalanya. Bibirnya terkatup rapat, tetapi sudut matanya sudah basah. Bahkan setelah menjadi biksuni, setiap tanggal yang sama, ia pasti naik gunung sendirian. "Tanggal berapa?" "Tanggal 3 September menurut kalender lunar." Hari pertama ia datang ke vihara ini. Budi merasa semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Malam itu di atas gunung, ia akan bergumam seolah menulis surat kepada seseorang. "Bergumam apa? Aku sangat menyesal. Aku tidak menyangka kata-kata itu akan menjadi yang terakhir." Mendengar itu, Budi berlutut dan menundukkan kepalanya ke tanah. Seolah memohon ampun, seolah menghukum dirinya sendiri. Ia menangis tertahan. Kepala vihara memperhatikannya dalam diam untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Orang itu." Ia bahkan sempat lupa siapa dirinya. "Nama yang kami berikan adalah Nirmala." Bukan berarti tanpa noda, tetapi karena hatinya terlalu sakit, ia memilih untuk tidak lagi melihat ke belakang. Budi tidak bisa menghentikan isak tangisnya. Kepala vihara meletakkan cangkir teh di depannya dengan tenang. "Pak Budi, apakah Bapak tahu bagaimana ia menjalani 10 tahun terakhir?" Semua orang memanggilnya pendiam, tetapi setiap hari ia berdoa dengan satu hati. Doa apa? Agar orang itu hidup dengan baik. Agar putrinya bisa tertawa bahagia. Doa itu. Barulah Budi mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata, hanya napasnya yang tersengal-sengal. Jadi aku telah membunuh orang itu." Di tengah-tengah vihara itu, ia runtuh dalam diam. Hari itu, langit anehnya gelap. Gunung di penghujung musim kemarau terasa sunyi, tetapi awan kelabu menggantung rendah. Angin sesekali meniup daun-daun kering. Budi berdiri di pintu masuk gunung, menatap ke atas untuk waktu yang lama. "Ayah, apa ibu benar-benar ada di sana?" Lestari bertanya sambil meremas-remas syal di tangannya.
Budi tidak bisa pura-pura tidak melihat ujung jarinya yang gemetar. Ya, kali ini, kita tidak boleh melepaskannya. Keduanya berjalan mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan kepala vihara. Jalan itu ternyata lebih curam dari yang dibayangkan, dan daun-daun kering basah dan licin. Lestari sempat terpeleset, dan Budi mengulurkan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi ia tidak bisa menyembunyikan air mata yang menggenang di matanya. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Sebaliknya, butiran salju tipis mulai turun. Di tengah gunung, butiran salju itu semakin tebal. Selama 10 tahun, ibu tidak pernah sekalipun mencariku. Mendengar itu, Budi menghentikan langkahnya. Tangannya bergetar halus. Itu bukan salah ibu. Ayah yang membuatnya tidak bisa kembali hari itu. Maksud ayah, kata-kata terakhirku. Sudah cukup. Mati saja sana. Itu kata-kata terakhirku. Lestari diam-diam memalingkan wajahnya dan memejamkan mata. Sambil menggigit bibirnya erat, ia melanjutkan langkahnya, dan Budi mengikutinya. Saat itu, di benak Lestari, terbayang tangan ibunya. Tangan yang setiap malam menyisir rambutnya, bekal nasi yang disiapkan subuh-subuh saat piknik, dan kehangatan tubuhnya saat memeluknya sebelum tidur. Kenangan-kenangan itu selalu coba dihapus oleh seseorang, tetapi akhirnya menjadi kepingan yang tak pernah hilang. Di ujung jalan setapak, sebuah kuti kecil yang sederhana muncul. Setibanya di sana, Budi berdiri terdiam lama. Haruskah ia kembali, atau mengetuk pintu? Rasa bersalah yang mengganjal di hatinya kini terasa mencekik. Di tengah halaman, Biksuni Nirmala berdiri tanpa alas kaki. Salju putih sudah menutupi hingga mata kakinya, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Lestari sempat ragu, tetapi kemudian berlari. Ibu. Biksuni itu perlahan menoleh. Di wajahnya tidak ada keterkejutan maupun penyangkalan. Hanya tatapan mata seolah telah lama menunggu. Kau sampai juga. Kenapa? Kenapa ibu hidup seperti ini? Kenapa tidak ada sepatah kata pun? Kenapa ibu meninggalkanku sendirian? Lestari. Satu kata itu meruntuhkan semua emosi. Lestari terduduk di tanah dan meraung. Benarkan ibu? Suara itu, tatapan itu. Sejak umur 10 tahun, aku percaya ibu sudah meninggal. Bahkan setelah dewasa, ibu tidak pernah ada untukku. Budi hanya menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Air mata putrinya, getaran istrinya. Ia menerima semua itu sebagai dosanya. Biksuni Nirmala mendekat dengan hati-hati dan berlutut di depan putrinya. Awalnya, aku tidak punya keberanian untuk menemuimu, kau boleh menyalahkanku. Aku juga tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Dalam ingatan Biksuni itu, bahkan saat bermeditasi, senyum putrinya sering muncul tiba-tiba. Suara langkah kaki anak kecil di antara gemericik air sungai, sebuah boneka yang tergeletak di ujung halaman vihara, dan nama putrinya yang ia gumamkan setiap malam saat gelisah. Kau juga pasti tidak bisa memaafkanku, kata Budi sambil melangkah maju. Sari, sekarang lepaskan semuanya dan kembalilah. Itu tidak bisa. Biksuni itu menggeleng pelan. Hidup ini adalah penebusan dosaku. Jika aku kembali ke sisimu, aku harus kembali ke hari itu. Aku tidak bisa. Lestari perlahan bangkit dan mendekati Biksuni itu. Dan ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Tetapi tangan itu akhirnya tidak sampai. Berhenti ragu di tengah butiran salju. Saat aku memegang tangan ini, aku akan hancur. Aku harus berjalan sampai ujung jalan ini adalah cinta terakhirku. Mendengar itu, Budi mengangguk tanpa kata, dan Lestari memejamkan mata sambil terisak pelan. Begitulah, ketiga orang itu berdiri di atas halaman putih. Salju semakin lebat, dan langit seolah menangis dalam diam untuk mereka. Tangan tak bersentuhan, kata-kata tak usai, tetapi dosa, pengampunan, dan cinta mereka terkubur bersama di dalam salju itu. Dan sambil memeluk seluruh waktu itu, ketiga orang itu dalam diam melewati satu musim di tengah gunung bersalju. Butiran salju masih berjatuhan. Meninggalkan kuti di belakang mereka, ketiganya tidak lagi berkata apa-apa. Keheningan itu seolah menandakan bahwa keputusan di dalam hati telah menjadi kokoh. Dalam perjalanan menuruni gunung, Budi berjalan perlahan.
Lestari melangkah lebih dulu, dan Viksuni Nirmala tetap sendirian di halaman kuti. Di mata Lestari yang menoleh ke belakang, sosok ibunya dengan salju yang menumpuk di bahunya terukir jelas. Di ruang tunggu stasiun kereta, Lestari duduk di kursi sambil memegang kopi dari mesin penjual otomatis. Gelas kertas itu sedikit bergetar, menandakan tangannya yang gemetar. Setelah lama menatap salju putih yang berjatuhan di luar jendela, ia menunduk dan menangis dalam diam. Di tengah keramaian orang yang lalu lalang, air mata itu mengalir tanpa seorang pun tahu. 14 November 2025. Aku bertemu ibu. Ia masih hidup, ia mengingatku, dan ia menungguku. Tapi ia tidak memelukku. Ujung jarinya bergetar. Aku tidak bisa memegang tangannya, dan ibu juga tidak menurunkan tangannya. Di dalam kereta menuju Jakarta, Lestari terus memejamkan mata. Suara ibunya dalam ingatan kembali terdengar, dan sentuhan tangannya saat menyiapkan sarapan di masa kecil muncul kembali. Hatinya campur aduk, antara kenyataan dan mimpi. Sementara itu, Budi menginap di sebuah losmen kecil di kaki gunung. Malam itu, ia berjalan sendirian di sebuah bukit, menatap cahaya redup kuti dari kejauhan. Cahaya itu seperti lentera terakhir di jalan setapak gunung yang pernah ia daki bersama Sari dulu. Kalau naik ke sini, langit jadi lebih dekat. Kata-kata Sari yang diucapkan sambil tersenyum saat itu kembali terngiang di telinganya. Saat itu musim semi, dan bunga edelweiss bermekaran. Budi membuka tutup bekalnya dan berkata, "Aku sepertinya tidak bisa hidup tanpamu." Sebagai jawaban, Sari diam-diam meletakkan sehelai kelopak bunga di atas tangannya. Sentuhan dan kehangatan kelopak bunga itu kini hidup kembali bersama air mata. Pada saat yang sama, Biksuni Nirmala duduk dengan tenang di dalam kuti. Di depan lilin, ia menangkupkan kedua tangannya di atas lutut dan memejamkan mata dalam keheningan. Kemudian, ia sedikit membuka pintu dan menatap keluar. Salju telah menutupi halaman sepenuhnya. Betapa aku ingin memegang tangan putriku, aku takut jika aku melepaskan tangan itu, aku akan hancur. Itulah sebabnya. Nirmala berdiri diam di tengah salju, berbicara pada dirinya sendiri dalam hati. Aku belum sepenuhnya mengosongkan diri. Aku bertahan dengan nama seorang rohaniwan, tetapi aku tidak bisa membuang kenyataan bahwa aku adalah seorang ibu. Malam itu, setibanya di rumah, Lestari langsung merapikan barang-barang ibunya. Saat mengeluarkan album foto lama yang terkubur di dalam laci, ia menemukan tulisan tangan di balik salah satu foto. "Lestari, setiap ulang tahunmu, aku merindukanmu. Ibumu ini telah menjadi orang yang tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi di dalam hati, tak sedetik pun aku pernah melepaskanmu." Membaca tulisan itu, Lestari langsung terduduk di lantai dan terisak. Ia tidak bisa menangis meraung, hanya menggigit bibirnya dalam keheningan yang seolah meruntuhkan dunianya, air mata terus mengalir. Keesokan paginya, Budi pergi ke rumah sakit. Dokter berkata dengan hati-hati, bahkan dengan operasi, kami tidak bisa menjamin. Ia terdiam lama, lalu mengangguk, beri saya sedikit waktu. Saat keluar dari lobi rumah sakit, Budi memegangi dadanya dengan satu tangan. Napasnya semakin sesak, dan ujung jarinya terasa dingin, tetapi di wajahnya justru tersungging senyum tipis. "Sekarang aku tahu di mana seharusnya aku berada." Sore itu, Budi mengemas sebuah tas kecil dan kembali mendaki gunung. Langkahnya lambat, tetapi lebih mantap dari sebelumnya. Seolah-olah ia pergi untuk menemui cinta lamanya. Budi Santoso mendaki jalan setapak gunung dengan sangat perlahan. Napasnya tersengal, dan kakinya gemetar setiap beberapa langkah, tetapi ia tidak berhenti. Di setiap langkahnya, terbawa kata-kata yang tak terucapkan selama 10 tahun dan kenangan yang terkubur dalam di hatinya. Di dalam tas kain usang di tangannya, ada sepasang sarung tangan wol yang pernah dirajut Sari untuknya, sebuah surat, dan foto keluarga terakhir mereka. Foto itu sudah pudar oleh waktu, tetapi senyum di dalamnya masih hidup. Langit berwarna kelabu, dan butiran salju masih berjatuhan. Angin terasa dingin, tetapi Budi tidak memakai topi. Ia ingin mengukir salju itu, udara itu, semua sensasi dari saat-saat terakhir ini, jauh di dalam hatinya. "Sari, aku datang. Kali ini, aku benar-benar ingin berdiri di hadapanmu dengan tulus."
Untuk memohon ampun atas hatiku yang pernah menyalahkanmu, atas hari-hari di mana aku mencoba melepaskanmu. Ketika ia memasuki halaman Kuti, dunia terasa hening. Seolah-olah semuanya menahan napas, tanpa meninggalkan jejak kaki sedikit pun di atas salju yang menumpuk. Pada saat itu, pintu Kuti terbuka, dan Viksuni Nirmala menatapnya dengan mata yang tenang. Dua orang yang berdiri di tengah salju putih. Hanya mata mereka yang saling menatap yang bergetar. "Bolehkah saya masuk?" Suara Budi bergema pelan terbawa angin, dan Biksuni itu mengangguk tanpa kata. Di dalam ruangan, terasa hangat. Cahaya dari perapian kecil bergoyang pelan, dan di ruang kecil itu tercium aroma waktu yang telah lama berlalu. Di tangan Biksuni, bukan lagi tasbih, melainkan handuk, dan di sampingnya, teh yang baru diseduh mengepulkan uap. Budi mengeluarkan sarung tangan dari tasnya dan meletakkannya dengan hati-hati di depan Biksuni. "Ini buatanmu. Aku memakainya setiap hari, bukan karena tanganku dingin, tapi karena aku takut melupakanmu." Tangan Viksuni Nirmala bergetar. Ia menatap sarung tangan itu, lalu menyentuhnya dengan ujung jarinya, tanpa kata, namun seolah menyampaikan segalanya. "Ketika aku mendengar kau meninggal, kenapa aku begitu mudah percaya? Apakah aku bodoh? Atau mungkin aku berpikir, dengan begitu aku bisa terus hidup?" Budi melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. "Waktu tanpamu terasa sangat panjang. Setiap malam aku memanggil namamu sambil melihat wajah putri kita. Setiap ulang tahun, setiap upacara peringatan, aku berbicara dalam hati di depan tempat kosongmu. Sari, maafkan aku masih belum bisa melepaskanmu." Viksuni itu mendengarkan tanpa kata. Tetapi pupil matanya memerah basah, dan kedua tangannya terkatup rapi, meskipun ujungnya sedikit bergetar. "Dan aku sakit. Waktuku tidak banyak lagi. Karena itulah aku datang ke sini. Untuk membuat pengakuan terakhir di hadapanmu." Ia mengeluarkan selembar foto. Foto masa muda mereka bertiga yang tertawa bersama. Lalu ia berlutut. Izinkan aku menghabiskan sisa waktuku di sisimu, bersama putri kita. Sekarang aku mengerti di mana tempatku yang sebenarnya." Pada saat itu, pintu Kuti terbuka perlahan, dan Lestari masuk dengan hati-hati. Di tangannya ada semangkuk bubur panas dan selembar handuk. "Ayah, makanlah sedikit. Dan ibu juga." Budi dan Nirmala serentak mengangkat kepala, dan tatapan mereka bertemu dalam diam, menanggung beban waktu yang panjang. Mereka bertiga duduk berjajar di depan perapian. Selama makan bubur, tidak ada percakapan, tetapi di antara mereka mengalir kedamaian yang sunyi. Salju masih turun di luar jendela. Malam itu, Lestari duduk di samping ayahnya menceritakan kisah masa kecilnya, dan Nirmala, meskipun tidak banyak bicara, dengan lembut menyentuh bahunya dengan ujung jarinya. Sentuhan kecil itu membuat air mata kembali menggenang di mata Budi. Dan keesokan paginya, Budi Santoso mengembuskan napas terakhirnya seolah tertidur. Di tangannya, sarung tangan Wol tergenggam erat, dan di bibirnya tersisa senyum tipis. Putri dan istrinya duduk di kedua sisinya, dan sinar matahari menyinari punggung mereka dengan hangat. Kuti kecil di gunung itu. Bagi seseorang, itu adalah akhir dari penderitaan. Bagi yang lain, awal dari cinta. Dan bagi yang lain lagi, tempat pengampunan terakhir. Salju perlahan berhenti, dan cinta yang tertinggal di sana menumpuk dalam diam, seperti salju yang tak akan lama mencair. Pemakaman Budi Santoso dilangsungkan secara sederhana di dekat Kuti, bersama lantunan doa para biksu, angin sepoi-sepoi berembus, dan jasadnya berbaring dalam keheningan di atas dipan kecil di tengah hutan. Nirmala menundukkan kepala dan berdoa dalam diam untuk waktu yang lama. Di tangannya masih tergenggam sarung tangan Wol, dan selama berdoa, ia memeluknya erat di dada. Lestari berlutut menatap ayahnya. "Ayah, jadi selama ini ayah menahan sakit sendirian?" Pertanyaan yang hanya ia teriakan dalam hati kini menusuk dadanya, dan ia diam-diam menyeka air mata dengan punggung tangannya. Salju masih turun, tetapi hari itu terasa hangat. Seolah-olah itu adalah salam perpisahan hangat terakhir dari Budi. Beberapa hari kemudian, Lestari kembali mengunjungi Kuti. Biksuni itu sedang menyapu halaman seperti biasa, dan tidak terkejut dengan kedatangannya. "Ibu,
Mendengar kata itu, tangan biksuni itu berhenti. Ia perlahan menoleh, dan Lestari menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum lembut. Sekarang, bolehkah aku tinggal di sini juga? Biksuni itu menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Di tatapan matanya, tersirat kelegaan bahwa tidak apa-apa, dan izin bahwa sekarang ia boleh melepaskannya. Sejak hari itu, Lestari membantu biksuni di kuti, membelah kayu, memasak nasi, dan sesekali duduk di halaman menatap jalan yang pernah dilalui ayahnya. Suatu hari, Lestari duduk di dipan kecil di belakang kuti dan mengeluarkan barang-barang peninggalan ayahnya. Di dalam foto, mereka bertiga masih tersenyum, dan ia menyelipkan secarik catatan kecil di sana. Ayah, terima kasih. Sekarang aku akhirnya bisa memegang tangan ibu, dan aku akan hidup dengan baik. Bukan lagi sendiri, tapi bertiga. Sementara itu, Nirmala, saat merapikan jubah putih di kamarnya, menatap keluar jendela. Ia masih pendiam, tetapi sesekali tersenyum kecil. Senyum itu adalah ekspresi yang belum pernah dilihat Lestari sebelumnya, tapi anehnya, terasa hangat. Suatu hari, seorang biksu tua yang tidak dikenal datang mengunjungi kuti. Ia duduk berhadapan dengan Nirmala, minum teh dalam diam, dan setelah lama hening, ia berkata, "Anda sudah boleh turun sekarang." Nirmala meletakkan cangkirnya dan menunduk tanpa kata. Lalu ia menjawab pelan, "Saya rasa saya masih harus di sini sedikit lebih lama. Masih banyak cerita yang belum kami bicarakan dengan anak ini." Biksu tua itu mengangguk, dan di wajahnya terlintas rasa hormat yang mendalam. Malam itu, Lestari duduk berhadapan dengan biksuni itu dan menceritakan ekspresi terakhir ayahnya. Beliau tersenyum, benar-benar damai. Karena tangan ibu ada di sampingnya, Nirmala mendengarkan tanpa kata, tetapi sudut matanya basah dengan jelas. "Aku ingat masa kecilku. Berbaring di pangkuan ibu, tangan ibu yang mengelus kepalaku. Aku tidak pernah menyangka bisa memegang tangan itu lagi." Nirmala diam-diam memegang tangan Lestari. Saat itu, tatapan mereka bertemu dengan hangat, dan perpisahan serta luka yang lama perlahan mulai mencair. Rumah di Jakarta masih seperti sedia kala. Jendela ruang tamu tempat Budi biasa duduk minum kopi, dinding tempat foto tergantung, dan aroma dupa yang sesekali ia bakar. Lestari sempat tidak pulang, tetapi ketika kembali, ia membuka pintu dengan sangat pelan. Di atas meja, ada sebuah memo yang ditinggalkan ayahnya. "Sekarang, sisa waktu adalah milik kalian berdua, saling menjaga satu sama lain. Itulah harapan terakhirku." Lestari memegang kertas memo itu dan memejamkan mata. Lalu ia duduk terdiam untuk waktu yang lama. Malam itu, Lestari membuka jendela di kamar ayahnya dan menatap langit malam. Sebuah bintang bersinar sangat terang. "Ayah, selamat jalan. Kami akan hidup dengan baik di sini." Sambil menutup jendela, ia tersenyum sangat pelan. Di kuti, salju masih turun, dan biksuni serta Lestari menyapu halaman bersama. Hubungan di mana mereka kini bisa saling mengerti tanpa kata. Melihat salju yang sama, merasakan angin yang sama, mereka hidup bersama. Salju Bahenti. Suatu hari saat langit biru yang telah lama dinanti muncul, Lestari menatap halaman kuti dan bergumam, "Ibu, hari ini peringatan kematian ayah, kan? Kita siapkan bersama, ya?" Nirmala mengangguk, dan keduanya masuk ke dapur. Menyiangi sayuran, memasak sup dengan sepenuh hati, dan menekan nasi rapat-rapat ke dalam kotak bekal. Kotak bekal itu adalah kotak bekal kaleng tua yang sama dengan yang pernah dibawa Budi. Yang ada di dalamnya bukan makanan, melainkan kerinduan dan perasaan untuknya. Sore itu, keduanya berdiri berdampingan di depan nisan Budi di belakang gunung. Lestari diam-diam membuka kotak bekal dan meletakkan setangkai bunga kecil di atasnya. "Ayah, kami baik-baik saja. Aku dan ibu makan bersama, dan setiap malam kami bercerita." Nirmala menangkupkan kedua tangannya tanpa kata, dan berdoa sejenak dengan mata terpejam. Ketika ia membuka mata, senyum yang sangat kecil tersungging di bibirnya. Malam itu, Lestari mengeluarkan sebuah kotak tua dari kamarnya. Di antara barang-barang peninggalan Budi, ada sebuah buku catatan usang. Surat-surat untuk Sari yang tak terkirim. Begitu tertulis di sampulnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. "Sari, hari pertama kau pergi,
Aku tidak merasakan apa-apa, kukira jantungku berhenti berdetak. Hari berikutnya, aku menangis memeluk Lestari, dia begitu mencari ibunya, tangisannya terdengar seperti dosaku. Aku juga menyalahkanmu. Kenapa kau meninggalkanku sendirian? Tetapi suatu hari, aku mulai takut, bukan kau, tapi aku yang mendorongmu pergi. Jadi ketika aku mendengar kau menjadi biksuni, awalnya aku marah, lalu tanpa sadar aku tersenyum. Khas dirimu. Keputusan seperti itu pasti pilihan untuk menyelamatkan dirimu sendiri, lebih dari aku atau Lestari. Lestari perlahan membalik halaman, membayangkan malam-malam tak terhitung yang dilalui ayahnya sendirian. Di salah satu halaman tertulis, jika suatu saat kita bertiga bisa duduk bersama lagi, aku akan diam-diam mengeluarkan kotak bekal. Dan aku tidak akan bertanya, kenapa, bagaimana, atau siapa yang salah. Selama kau dan anak kita ada di sana, itu sudah cukup bagiku. Lestari menutup buku itu. Air mata mengalir tanpa suara, dan buku catatan itu bersinar dalam diam di atas pangkuannya. Beberapa hari kemudian, seorang pengunjung datang ke Kuti. Ia adalah seorang pria parubaya, dan di tangannya ada sebuah buku. Apakah Biksuni Nirmala ada di sini? Nirmala keluar dan menatapnya, dan pria itu tanpa kata menyerahkan buku itu. Buku berjudul Nama-nama yang Hilang, dengan kalimat yang ditulis dengan kuas. Buku ini dipersembahkan untuk semua yang telah melangkah keluar dari kehidupan, percaya bahwa mereka tidak pergi, melainkan memilih jalan untuk hidup kembali. Di halaman terakhir buku itu, ada foto masa lalu biksuni tersebut, tanpa nama, tanpa keterangan, tetapi tatapan matanya sama persis dengan Nirmala sekarang. Lestari melihatnya dan bertanya, "Ibu, kapan foto ini diambil?" Nirmala menggeleng, dan hanya berkata pelan, "Itu adalah hari-hari yang ingin kulupakan. Yang membuatku kembali mengingat hari-hari itu adalah kau. Kalau bukan karena kau, aku akan selamanya terhenti di sana." Ia mengambil buku itu, duduk di depan lilin, dan membaliknya halaman demi halaman. Waktu dalam foto, penderitaan dalam tulisan, dan sambil menatap ibunya saat ini yang telah menanggung semuanya, ia memeluk semua waktu yang tidak ia mengerti. "Ibu, betapa kesepiannya ibu selama ini." Nirmala menunduk tanpa kata, dan setetes air mata jatuh di punggung tangannya. Malam itu, Lestari kembali mengambil buku catatan Budi dan menulis di halaman kosong, "Ayah, sekarang aku mengerti. Mengapa ibu menghilang, dan mengapa ayah setiap malam menatap langit dari atap rumah sakit, bahwa semua waktu itu adalah untuk satu sama lain, dan sekarang kami berdua akan hidup untuk bagianmu juga." Sinar matahari masuk dengan lembut dari luar jendela. Nirmala sedang membelah kayu di halaman, dan Lestari menyeduh teh dan membawa 2 cangkir. "Ibu, istirahatlah sejenak. Kita minum bersama." Keduanya duduk berdampingan di depan halaman dan minum teh. Tanpa kata, dengan hangat. Langit cerah, dan udara di pegunungan membawa aroma musim semi. Dan seolah-olah Budi dari hari itu tersenyum sekali lagi, senyum tipis pun muncul di bibir mereka. Sejak hari itu, Lestari dan Nirmala mulai memanggil satu sama lain sebagai putri dan ibu, bukan lagi dengan nama. Dengan setiap kata, setiap tatapan, pintu hati yang tertutup selama lebih dari 10 tahun perlahan-lahan terbuka. Seseorang pernah berkata, orang yang pergi akan tetap sebagai kenangan. Tetapi orang yang kembali akan hidup dengan pengampunan dan cinta. Semoga kisah ini meninggalkan sedikit kehangatan di hati Anda. Apakah ada seseorang yang Anda rindukan? Apakah ada kata-kata yang belum sempat tersampaikan? Perasaan itu, bahkan sekarang pun belum terlambat.